Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai semua. Di sini saya akan melakukan podcast dengan tema kuliah itu penting gak sih? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Fatimah Zahra dengan saya Nadila Farasa Sabila. Baik, di sini saya akan memanggil narasumber kita yang bernama Mbak Uli Atau Mbak Wisdayanti sih nama aslinya. Saya sapa Mbak Uli aja. Mbak Uli aja panggilannya. Mbak Uli itu dari kata apa sih? Karena saya lahirnya bulan Juli, tapi tanggalnya tanggal 3. Juli kan 4 huruf, jadi J-nya dihilang. Iya, gitu Uli. ya. Oke. Oke, gitu. Dari asal mana Mbak Uli? Dari timur Indonesia, dari Maluku Utara, Kota Ternate. Wow, Indonesia bagian timur, mantap dengan alamnya. Dengan alamnya, oke. Oke, di sini kita akan mewawancarai Mbak Wisdayanti atau Teteh atau apalah ya. Kalau Ade, Mbak Uli aja, Mbak. Mbak Uli Mbak aja. Uli aja. Oke. Iya, Mbak Uli. Di sini Mbak Uli, kan kita di sini dengan tema menurut kamu kuliah itu penting nggak sih gitu? Menurut saya kuliah itu penting ya. Selain kita mempelajari suatu ilmu, kita menekuni suatu ilmu yang kita pilih gitu. Kuliah itu juga merupakan salah satu batu loncatan kita untuk lebih mendapatkan masa depan yang cerah. Oke. Saya akan nanya juga ya Mbak Uli. Nah, semua orang itu harus kuliah gak sih? Menurut saya hak untuk semua orang kuliah itu iya sih, menurut saya semua orang itu harus kuliah. Namun kembali lagi ke keadaannya, niatnya, apakah orang itu mau melanjutkan pendidikannya sampai ke tahap sarjana, terus juga bagian dari ekonominya, apakah mampu atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih sarjana, S2, S3 seperti itu. Tapi kan walaupun ekonominya di bawah rata-rata ya kan bisa daftar pakai beasiswa yang lain kan. Ya, jadi kalau kita mau menempuh pendidikan tuh kita hanya tidak harus berpatokan pada uang ya. Iya, betul. Karena kalau kita punya niat, berarti kita akan mengusahakannya dan pasti ada saja jalannya. Nah. Jadi masuk pendidikan itu kan bisa juga dengan beasiswa. Sekarang banyak disediakan beasiswa Sama pemerintah ya. Sama dari di Iya. sini sama kampus pun ada. Iya, semua kampus pasti punya program beasiswa ya. Pasti ya, Dari betul. Ada. jalur prestasi atau mungkin Bantuan, Hafiz-Hafizah. ya. Atau jalur yang dari Sleman kan kita kan di Universitas Aisyah Yogyakarta yang berkeluarga yang lokal di Sleman ini kan bisa itu beasiswa. Iya. Dari atlet pun bisa itu. Benar. Macam-macam ya, ya, prestasi namanya ya. banyak. Iya. Nah, terus kamu kan kesehatan ya. Kenapa sih ngambil kesehatan? Saya milih kesehatan itu juga karena memang dari pribadi sendiri yang memang ingin sekali menekuni di bidang kesehatan, dan juga menurut saya kesehatan itu merupakan satu profesi yang banyak membantu orang, bisa menjadi berkah dunia akhirat nanti. Iya. Amal jariah ya. Ya, amal jariah. Karena kamu membantu banyak orang ya. Ya insyaallah ya. betul. Amin. Menurut Mbak Uli nih, bagaimana sih pendapat orang yang sukses tapi tidak punya gelar? Nah, kayak yang tamatan SMA, SD. Iya. SD pun Tapi ada loh yang sukses sukses gitu loh. daripada yang sarjana gitu. Betul. Malah lebih suksesnya itu kayak benar-benar Iya. dia kayak Raffi Ahmad gitu loh. Sebenarnya definisi sukses itu kembali lagi dari usaha kita ya. Benar. Jadi Benar. ada juga yang kuliahnya sampai S1, bahkan mungkin sampai S2, S3, tapi ilmunya itu tidak dipakai atau dimanfaatkan untuk banyak orang. Jadi semua itu tergantung kembali ke usaha kita, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Orang-orang sukses itu kan pasti dia punya usahanya juga pasti besar, tidak mungkin kan dia diam-diam tanpa usaha terus tiba-tiba Benar. sukses. Itu perlu dicurigai sih. Betul. Jalur sukses jalur apakah itu? Pokoknya kembali Jalur lagi. dalam atau jalur yang lain ya. Iya, kalau lagi kerja keras kita gimana? Iya, kerja keras kita itu yang menentukan nanti kita sukses atau enggak. Nah. Karena ya seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. kemudian. Iya, Betul. Tapi kalau cita-cita kamu nih dari diri kamu sendiri, pengen nggak ngelanjut S2 apa S3 gitu? Insya Allah kalau diberikan kesempatan tentunya itu menjadi peluang dong. Jadi pasti saya ambil untuk bisa melanjutkan S2, S3. Oke. Kuliah itu menjamin gak sih kesuksesan pada karirnya?
Ya, tentunya orang yang memiliki pendidikan, memiliki Gelar. ilmu gitu, tidak pasti berbeda dengan orang yang belajarnya hanya biasa-biasa saja. Kuliah kan lebih ke spesifik gitulah terhadap satu jurusan atau bidang yang dia tekuni. Iya. Jadi pasti di sana selain mendapatkan ilmu juga menciptakan skill. Jadi skill itu yang nantinya juga akan dipakai untuk dia agar bisa meraih kesuksesan. Benar. Betul. Berarti yang kamu pelajari itu yang akan kamu terapkan ke depannya ya. Iya. Jadi percuma belajar tanpa mengasah skill. Jadi kalau hanya memiliki ilmunya tapi tidak diterapkan, tidak dimanfaatkan, berarti sama saja ya tidak dapat bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Nah, Mbak Uli, tantangan terbesar selama kuliah yang Mbak Uli jalani gimana? Tantangan besar sama kuliah itu bagi saya tantangan besar. Menurut saya belum ada ya, karena mungkin saya juga masih semester awal. Jadi alhamdulillah semua itu bisa saya lewati, walaupun saya kadang berpikir kok ini susah banget ya, kok kayak gini ya, ini gimana Kaget-kagetan sih? ya? Iya, saya kaget soalnya kayak ini aku bisa nggak ya ngelewatin ini? Iya. Tapi ternyata semua itu saya bisa lewatin. Selain dari karena waktu terus berjalan, kita juga ada usaha Betul. gitu untuk Jalani, bisa, nikmati aja gitu ya. Kalau kita hanya mengeluh, pasrah, tidak melakukan apa-apa, ya berarti kita juga nggak akan benar. berkembang kan? Kita Iya, akan iya, tetap iya. stuck di situ. Iya, sama aku percaya sih ada kata-kata yang dari Wirda Mansur ya. Kata-kata jalani, nikmati, syukuri, dan itu Iya. benar sih. Kalau kita menerapkan 3 poin itu, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Betul. Oke. Nah, bagaimana sih Mbak Uli mensyukuri gak sih pengalaman kuliah ini yang Mbak Yang jalani? udah kamu jalani dari awal lah. Kan udah semester 3 ini. Bersyukur banget sih. Karena selain mendapatkan ilmu yang banyak, saya juga menemukan berbagai Kriteria. kriteria orang gitu. Saya punya banyak teman dengan yang mempunyai sifatnya masing-masing. Jadi saya belajar Betul. juga dari pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kita Benar. sama-sama belajar, dan saya bersyukur untuk mendapatkan teman-teman seperti itu, dosen-dosen yang baik, kemudian juga mendapatkan pengalaman rantauan. Karena saya merantau ya, jadi Iya. cukup bersyukur. Apalagi kita berbagai ragam jenis ya, ras Iya. gitu kan. Jadi kita saling mengetahui kayak mana dari Iya. beda-beda, masing-masing perbedaan. daerah. Walaupun emang sekolah kita kan kuliahnya emang berbasis Islam kan ya, Aisyah gitu. Tapi ada kan orang yang non Muslim masuk kayak Ya. teman kita ada yang agamanya Buddha gitu kan, Hindu. Nah, jadi kita tahu oh gini gitunya. Jadi kuliah itu bukan cuma tentang belajar pendidikan aja, tapi untuk keberagaman juga. Keberagaman ya. Menurut Mbak Ulin ya, orang-orang kalau nggak ada niatan kuliah itu sama Mbak Uli mau disaranin kayak gimana sih? Nggak ada niatan kuliah. Mm-mm. Kalau dia nggak ada niatan kuliah, kalaupun itu teman aku bakal ngasih motivasi dulu. Tapi kamu coba dulu kuliah itu punya banyak, kamu bisa dapat banyak peluang loh. Kamu juga dapat banyak pendidikan, pengalaman, terus kamu bisa Teman-teman ngasah skill baru. juga, iya. Dan peluang kamu untuk mencari pekerjaan di masa depan juga lebih besar. Tapi kalau memang dia nggak ada niatan, udah nggak bisa aku ini lagi, berarti ya sudah, Emang itu kan kemauan ya? pilihan dia. Kita nggak bisa maksa orang, karena nanti yang ngejalanin kuliah itu dia juga, dia yang bakal ngejalanin semuanya. Iya. Iya. Lagi. Terus Nih, ada gak ya Mbak Uli, menurut Mbak Uli dosen yang killer? Dosen killer itu pasti ada lah. Dosen killer itu pasti ada di semua prodi. universitas apapun, pasti Iya. ada dosen killer. Tapi Iya. dosen itu killer bukan untuk kayak Nakut-nakutin. nakut-nakutin kita, bukan. Mm-mm. Karena ya itu tuh bisa menjadi salah satu untuk ngelatih mental kita juga. Ya betul. Terus kayak Rata-rata- melatih fokus kita nggak sih? Iya. Belajar tuh bukan belajar kayak lurus gitu aja. Iya, belajar itu ada lika-likunya. Itu tuh yang nanti bakal jadi pengalaman kita yang bisa kita ceritain. Kita bisa belajar banyak hal sih dari itu. Jadi jangan anggap dosen killer gak mau kuliah karena takut sama dosen killer. Jangan ya, itu nggak gitu konsepnya. Karena ternyata kayak kita dulu SMA aja, ada ibu guru killer, jangan diiniin Iya, di gitu sekolah ya. gitu ya. Iya. Iya, menurut Mbak Uli kuliah itu menguras mental gak sih? Aduh. Menguras mental atau enggak itu tergantung kita gimana jalaninya sih. Kalau kita jalanin sambil ngeluh,
dibuat jadi beban itu tuh bakal nguras banget nggak sih? Bener, Iya. Tapi kalau kita ngelihat sesuatu itu apapun yang susah yang kita Ringan ya. kesulitan-kesulitan yang kita temukan di kuliah itu sebagai kayak ini tuh tantangan, challenge gitu loh. Itu tuh bakal nggak akan bikin jadi beban, malah kita tuh nikmatin gitu loh. Agrep diri nggak sih Iya. jadinya? Iya, betul. Walaupun itu susah, tapi kamu harus yakin, aku bisa kok. Masa aku nggak bisa? Yang lain bisa. Ya, walaupun emang awal-awal tuh emang dari SMA-nya keenakan, tapi pas sudah masuk kuliah, wow, Iya. terjun kayak kita tuh harus hadapan Harus sama banyak dosen, tugas, dosen. terus harus bisa ngobrol juga, merangkai ya? kata-kata ya, speakingnya. Iya, speaking. Apalagi Pasti- kalau kita mau ngecek dosen, ini gimana ini? Iya, Pasti kayak salah kebingungan nggak ya? lah. kalau sama bu guru kan biasa-biasa aja ya. Iya. Jadi ya karena itu pentingnya kita kuliah biar kita tuh bisa tahu gimana cara kita menyikapi orang lain. Jadi kuliah itu bukan cuma dapat ilmunya doang, tapi bagaimana cara kita beretika terhadap orang yang lebih Betul. tua, kemudian berbicara dengan sopan. Ilmu-ilmu seperti itu tuh basic lah ya sebenarnya, cara menghargai Iya, basic. orang gitu. Mm-mm. Kita bisa dapat itu di sana juga. Jadi kita lebih paham bagaimana nanti kita menyikapi orang, bukan cuma di perkuliahan aja, tapi nanti setelah kita terjun ke masyarakat. Benar. Berarti apa yang udah kita alami selama perkuliahan setidaknya kita lakukan. Iya, karena kita juga Kita nanti tanam. akan hidup bermasyarakat. Benar. Lagi. Oke. Kayaknya udah lama nih kita cerita asik Iya ini nih, ya. asik banget kita nyambung ya. Iya. Oke, Mbak Uli, terima kasih untuk cerita-cerita yang yang Iya, indah, terima enak kasih ya buat narasumber kita juga ini sama namanya Mbak Uli Wisdayanti R. Ahmad. R-nya apa Mbak Uli? Sudah. Raffi. Ya. Oke, udah kita udah cerita lama banget Iya ya. nih, asik banget kita ceritanya. Ngalir aja gitu Iya. ya. Oke, dengan ya gimana ya narasumber kita emang bagus sih, berbagi cerita. Berbagi cerita. Terus kayak bertukar pikiran, terus Diskusinya menceritakan, pun iya. iya. Mendiskusikannya pun jelas ya Jelas. apa yang didiskusikan. Alhamdulillah bisa menjawab ya. Oke. Ya udah. Terima Sekian. kasih ya Mbak Uli. Iya, terima kasih Mbak Uli ya. Ya sekian dari podcast kami. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Subscribe.